Udah on ya? Udah. Halo Bray, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rifano Channel Saputra. Kali ini gue opening aja. Eh Hostnya gantian sama temen gue, karena posisinya lo lihat sendiri di sebelah situ sebagai host, gue yang dibantai kayaknya. Gantian nih, Bray. Gantian bro. Oke, silakan lo jadi. Wapik Bray. Oke, kayaknya lidah gue harus mati deh. Susah gue mau. Cuma ntar gue membiasakan diri lah ya. Apa ya bahasa ASEAN apa? Value. Iya, lebih ASEAN value. Oke, baik lagi di Wapik Bray Podcast. Channel. Sehat Bre. Belum apa-apa udah ketawa. Udah kayak Tante Yahya gue. Asik. Bahas apa kita? Bahas apa? Ya lu hostnya gila. Yang jelas masih hal-hal 90-an. 90-an pastinya. Pastinya kita bahas 90-an. Kemarin kan lu sempat nanya gue tuh. Lagu gue tanya. Iya. Lagu kesan yang berkesan selama di tahun itu tuh pada saat itu tuh teringat gue lagunya Kaitna kan. Iya. Nah sekarang gue mau balik nanya ke lu nih. Gue pengen tahu nih hal-hal 90-an apa yang lu dapetin lah selama tahun itu gitu kan. Dari lagu dulu deh. Lagu ya. Apa ya kira-kira? Ada nggak lagu-lagu yang berkesan gitu? Indonesia apa barat nih? Coba barat lah. Barat kemarin ya. Kemarin Indonesia lo cantik ya. Lah. Barat. Biar kita juga ngasih wawasan lagu-lagu yang mungkin viewer kita kan nggak tahu jadi gitu kan. Ada sih barat, tapi ini konteksnya lebih ke band, boy band, band metal, apa ya? Band tabok. Kasih dahan dong. Apa ya? Coba gue pengen tahu bro. Oke. Dulu sih, ini bukan 90-an sih jatuhnya, tapi memang rilisnya itu kalau nggak salah sih atau bahasanya meledaknya. Kalau rilisnya gue tahu itu tahun 87. Apa itu? Ini band barat namanya New Kid on the Block. NKOTB. Jordan Knight. Joe McIntyre. Bagi apa penonton yang tahu ya kan, New Kid on the Block tahun 90-an awal itu persis tahun 90 itu bisa dibilang papanya boy band ya. Di dunia ya. Di dunia termasuk salah satu pionir ya. Backstreet Boys kayak gitu, Westlife ya. Pionir. Kalau ke lokalnya itu Indonesia itu macam kayak Cowboy ya pada saat itu ya. Cowboy. Surya Saputra. Tapi angkatannya itu lebih ke Trio Libels. Itu pionir pertama tuh boy band bertiga ya kan. Tapi konsepnya itu ada bandnya sih sebenarnya. Tuh lagunya sering banget dipakai buat acara 17-an, gue joget nari-nari sama cewek. Iya, aku suka kamu. Bekasi, gue ingat banget. Bekasi lagi. Halo anak Bekasi. Iya, halo. Gue di Tangerang sih, gue lebih di Tangerang. Halo Tangerang dan sekitarnya. Terus ada kesan apa lu di lagu itu? Jadi waktu kecil sih ya, SD kan. Waktu itu tuh gue kenangannya itu dulu waktu kemarin lu cerita dulu tuh terinfluence sama kakak lo yang penyiar radio. Nah, nggak jauh-jauh juga tahun 90-an tuh sebenarnya radio paling apa ya bahasa hype lah pada saat itu ya, lagi hype pada saat itu ya. Nah, gue tuh kalau pulang sekolah, kalau kakak gue lagi tuh lebih ke radio dangdut. Ya. Kalau gue pulang sekolah tuh SD, gue pulang sekolah ganti baju makan gitu lah, gue duduk di depan tiduran tuh. Kadang sama nyokap gue tuh dengerin radio, bro. Kayak Sonora, kayak gitu-gitu tuh pada jamin. Nah, itu sambil kaki lu mendepan, kaki lu diangkat ke atas itu ya. Kan? Yang kadang kalau emak kita jangan papali lu. Bener. Iya, gue tuh kalau kecil tuh nggak tahu kenapa kalau pulang sekolah tuh demen banget abis makan kayak gitu terus tiduran gelar kasur gitu kan, dengerin radio. Nah, itu inget banget New Kid on the Block pada situ kan. Nah, itu denger radio itu tuh denger banget pas pertama kali denger, gue suka banget tuh sama lagu itu. Iya. Dan terus jadi saking suka tuh gue terinfluence gitu sampai
gue ke rumah saudara gue di daerah Tomang, Jakarta Barat. Sorry gue potong nih. Ini apa bisa dibilang ini cikal bakalnya lu seneng lagu-lagu luar sebelum lu kenal yang gua tahu kan lu juga penyuka lagu-lagu band metal gitu kan. Iya benar. Apa ini salah satu maksud gua pertama kalinya lu seneng sama lagu-lagu barat gitu. Ini atau sebelumnya ada lagi nih? Sebelumnya sih ada lagi sih sebenarnya. Karena bokap nyokap gue tuh iya, seangkatannya mereka. Ya. Iya benar. Gua kan emang lebih ke kakak gua ya. Iya benar. Lu ke bokapnya kape. Benar, karena setiap minggu gue dijejelin, yang lo bilang Cikokin ya kan, gue dijejelin sama lagu-lagu Frank Sinatra, yang kayak gitu-gitulah, ya kan. Terus The Brothers, Everly Brothers maksud gue, Tom Jones. Yang kayak gitu-gitu tuh. Sama kayak gue lu ya. Iya. Pada saat kita kecil dewasa sebelum waktunya. Hal-hal lagu gitu kan. Iya benar. Nah, jadi setiap minggu karena dijejelin sama lagu-lagu gitu ya mau nggak mau kita dengerin lah. Terngiang-ngiang sampai sekarang kan maksudnya gitu. Sampai gue sukain juga. Tetapi karena ya biasalah pada saat itu di teman-teman sekolah gue aja itu pada lagunya Michael Jackson yang barat-barat kayak begitu kan. Itu salah satu favorit gue juga. Iya, Michael Jackson iya. Nah, tiba-tiba ada New Kid on the Block sini nih. Apa yang beatnya tuh yang step by step, baby, gonna get to you girl. Asik banget tuh. Nah itu lagi apa tuh? Tonight. La tonight like. Gokil banget tuh. Buat kalian yang lahir di tahun sekarang ya ada dulu namanya boy band US ya, Amerika. New Kids on the Block. Jadi bisa dibilang ya mungkin bisa dibilang pelopornya boy band di dunia tuh dia mungkin. Ya. Iya. Nah, balik lagi ke cerita gue tadi. Oh iya siap. Gue pergi tuh ke rumah saudara gue di Tomang itu gue diajak makan tuh. Dulu lahir di Tomang, bro. Bokap gue di Tomang. Iya, bokap gue lahir di Tomang gitu. Nah, punya rumahnya juga di Tomang, di Mandala, Jalan Mandala pada saat itu. Tapi gue sempat duduk gue di Tomang, lebih ke Jin sih. Jin Tomang. Gue diumpetin gitu. Kena lagi gue jebakan lo nih. Terus. Oke, menarik. Awas nih balasan gue. Iya. Sambil ngopi, Bre ya. Sambil ngopi. Kopi lu tadi mana ya? Mana? Oh ini. Gue umpetin ada. Gue es nih, gue lebih suka yang es nih. Nah, terus Bre. Gue balik ke diajak makan sama saudara gue itu, tiba-tiba ada poster, Bre. Ada poster gitu. Nah, gue sampai ngebujuk orang itu, padahal posternya di apa namanya? Yang di depan Hero itu bukan? Iya, di Hero tuh, di Tomang ada Hero. Restoran pizza, cuma bukan Pizza Hut namanya. Bukan Pizza Hut, bukan. Ya gue lupa ya namanya apa. Sebenarnya itu poster ya kertas biasa lah gitu, cuman dikasih figura gitu. Gue tuh sampai saking bagusnya itu poster, gue sampai ngebujuk. Gue minta, iya gue minta gitu kan. Terus? Sampai acting nangis gue. Tapi tangan lu nggak begini gitu, nggak batak gitu kan. Terus, iya. Akhirnya karena waktu itu gue masih bocah kali ya, ayo udah dikasih lah, kasihan gitu kan. Ya udah, cuman figurannya emang kagak, posternya aja dalamnya, iya. Figurnya mahal. Iya. Ya udah tuh, dari situ gue pasang di kamar, sampai gue gede lah. Gitu masih ada tuh, pokoknya itu kesan gue banget di boy band New Kid on the Block tuh. New Kid on the Block itu ya. Iya, itu kesan gue banget. Ya, masa-masa 90-an itu udah dari situ gue beli kasetnya. Gue dulu ngedance-nya tuh sama coba gue pengen nanya. Jangan bilang lu pengen dulu nunjukin dance gue udah gak bisa, gue lupa. Gue tahu juga. Kaset yang pertama kali lu beli kaset apa pada saat itu kecil? New Kid itu. Gue waktu itu kan tinggalnya di Perum ya, di Perumnas Tangerang lah. Iya. Ada satu pasar dulu di namanya Malabar, toko kaset gitu. Nah, gue beli di situ di Malabar. Iya, gue beli kaset. Waktu itu kayaknya pas habis bokap gue gajian lah ya. Gitu, gue pengen minta beliin kaset. Zaman-zaman pada waktu itu masih 1.500 nggak? Apa udah berapa tuh? Apa masih di bawah 1.000? Kayaknya 750 perak deh. Tapi nggak tahu ya. Nggak tahu kayak lebih deh ya pada situ ya, nggak semurah-murah banget. Dulu ya. Kalau masalah pembelian kaset sih.
Gue seingat gue waktu gue kecil pertama kaset yang gue beli itu lagunya Color Me Bad tuh kasetnya. Woi, Color Me Bad. Itu gue beli kalau nggak salah harganya 1.700 sampai 1.700 ya. Apa 2,5 gitu. Iya. Tapi kalau masalah harga, mungkin kita tanya netizen ya. Oh iya, yang kalau umpamanya yang kalau kita salah nih benerin aja komen ya. Kalau harga pada tahun 80-an 90-an awal tuh harga kaset tuh berapa ya kan? Pokoknya gitu. Kan pada waktu yang gua tahu ada tuh kayak kaset bajakan atau apa. Jadi orang barometernya kalau mau kaset ori di Distara belinya gitu kan. Bentar bre, kalau zaman dulu bajakan itu bukan model ini, lu tahu nggak? Radio tuh ada dua tape, ya kan, dua kaset tuh, satu dimasukkan dulu tuh. Radio tuh ada pencet, jadi satu kaset yang buat direkam, kaset orinya, gitu ya. Yang satu kaset kosong nih, ya kan, dipencet set, nah itu ngerekam, nah itu bajakannya dulu begitu bre. Cara ngebajak tuh dulu begitu. Belum pakai komputer belum. Dulu ngebajak kaset tuh kalau misalkan bahkan dari radio juga bisa. Radio dinyalain terus tinggal gue tahu yang ngebedainnya suaranya agak gerebek kan kalau bajakan gitu kan. Bener. Kayak orang Sumeng aja kalau ini kan. Gitu kan. Iya. Cepet ngerusak pita tuh. Iya benar. Cepet kusut. Pasti pada ngerasain kan. Ngerasain banget. Kan. Apalagi lu muternya pakai pensil. Pakai pensil, benar. Gue pernah dulu tuh. Iya. Muter melencat, bro. Melencat, bro. Ke rumah gue lewat kertas kayak kenapa. Mohon maaf, Ustaz udah Ustaz Edi. Iya, kalau lo yang sangkatan nih tahun 80 90-an besar di situ, mudah-mudahan podcast ini bisa jadi kenangan. Amin. Nostalgia lo pada ya, supaya relate lah. Gitu. Terus after itu bro, setelah itu sekarang gue lebih detailnya gue pengen nanya dari masa percintaan lu di SMA gitu kan. Gue pengen tahu, kemarin kan lu ngorek-ngorek gue nih, gue pengen tahu nih sekarang nih dari lu gitu kan. Ada nggak lagu yang berkesan lu? Ya cinta-cinta monyet dan babi begitulah gitu kan. Aduh, bini gue nonton kan ya. Nggak apa-apa deh, itu kan zaman dulu ya, dulu lah ya. Pertama kali kalau cinta babi yang cinta bro. Iya. Gue juga awalnya kemarin begitu. Podcast gitu. Yang pertama kan, lu tahu bini gue nggak ngeliat, nggak ngeliat pas gue jelasin tenang aja lu cuman gini. Orangnya juga udah nggak ada, baru dia mau nonton kan. Tenang aja lu, jangan merasa cemburu, gue bilang tenang aja. Apa ya? Kalau SD nggak terlalu sih ya, gue nggak terlalu merasa bahwa itu gue dicinta-cinta, cuman SMP kali ya. SMP lu deh. SMP. Pertama kali gue ngerasain kalau gue suka gitu sama lawan jenis gitu ya. Iya deh, gue juga SMP udah suka sama orang tuh cewek kelas 2. Yakin orang? Lebih kemutan sih. Nggak ada orang kemutan ya. Yang jelas gue deketin cakep. Cuma pas gue liat lubang hidungnya kok ada lidah gitu kan. Iya. Gue jadi lu nanya gue nanya lu. Iya, gantian deh. Atau lo sih. Iya. Anjing. Ada SMP kebetulan gue dihijrahin, asik hijrah. Enggak sih, maksudnya gue waktu itu gue ngikut. Lu SMP Muslim gitu. Enggak. Dulu zaman kita. Ya gue cuma nanya, bre. Iya. Dulu zaman kita itu kan zaman tawuran banyak ya. Banyak ya. Nah itu karena orang tua gue takut anaknya tawuran, akhirnya dikirim lah gue ke Jawa, ke Pati tepatnya. Lu sempat sekolah di Jawa? Iya, sempat di Jawa gitu kan, ke Pati gitu kan. Nah itulah gue merasa kalau cinta jadi mutasi lu ya. Lu sekolah udah dimutasi. Iya bener. Kayak ini kayak kantor ya. SMP doang sih, SMA balik lagi ke sini. SMP maksudnya dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu. 3 tahun berarti. 3 tahun. Justru yang paling menarik tuh percintaan gue itu gue ya biasa lah aja suka sama lawan jenis biasa gitu kan. Itu dia salah satu apa sih namanya? Apa ya bahasa? Dan itu maksudnya itu bintang lu temukan di Jawa pada saat lu di Pati itu. Iya. Lu merasakannya. Gokil. Nah, apa emang orang cewek-cewek Jawa se-eksotis itu kali ya mungkin ya. Cuman yang paling kocak dulu adalah bukan masalah percintaan gue sih. Apanya? Lebih gitu. Ke apanya tuh? Lebih ke sensasi gue tuh pindah dari Tangerang atau dari Jakarta ke daerah
Dan gue belum bisa bahasa Jawa pada saat itu. Lu berasa anak urban gitu ya, dari kota Dari kota ke daerah gitu ke ya. daerah gitu. So, berasa paling keren lu ya. Enggak juga sih. Juga, ya. Enggak juga. Gue lebih ke apa ya? Lebih ke So, yang jadi pertanyaan pada waktu di sana dari Jakarta. Lu kan dari Jakarta ke Pati. Pada waktu itu lu sekolah. Itu lu pakai paspor. Ya, pengen, lebih ke visa. Lebih visa. Lanjut, Bro. Terus lu katanya udah ke di Myanmar ya. Vietnam ya. Ya gue kan emang nggak tahu, gue tahu. Iya. Gue kan menjelaskan buat benar. Takut mana ada yang nggak tahu Pati. Iya benar. Pati itu masih di daerah Jawa ya. Daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi Semarang, Kudus, Demak, Pati gitu ya. Panas lu kayak bisa bahasa Jawa mungkin pada saat 3 tahun itu lu ya. Iya. Nah itu dia gue dikata-katain juga gak tahu kan. Mana baru pindah ya kan. Pada saat itu ya unik lah, berbagai macam gue temuin. Memang lucu kali dikatain diem aja lu. Iya. Kele gitu kan. Nyambut gitu ya. Kambing asem gitu ya gitu. Sepurane. Ya itu. Sampai gue tuh pernah ikut yang namanya ketoprak. Serius lu? Serius gue. Gue di situ jadi ketoprak humor gitu. Iya, gue di situ berperan jadi patih. Oh. Jadi patih. Raja kan ada patihnya kan gitu ya. Gue jadi patih. Pada waktu itu lu badan lu segemuk ini atau gimana? Enggak lah. Enggak ya. Lebih masih bengkak ya. Lanjut, Bre. Iya. Gue bukan deh. Arah gua enggak body shaming kayaknya. Enggak lah, kita enggak bahas body shaming. Tapi anehnya kalau lo bilang masalah body, ini jujur-jujuran ya, gue kurus banget. Itu iya. Nah, gue jadi patih di ketoprak itu. Nah, lu tahu sendiri kan, walaupun gue udah dari tahun 3 tahun di sana, mulai gue ikut ekskul ketoprak itu kelas 1 catur bulan terakhir. Catur bulan. Nggak ada semester sekarang. Iya, cawu ya kan. Sosok Inggris, so barat. Kita catur bulan. Catur bulan 1, 2, 3. Bener tuh. Iya tuh, gue ngikut di cawu 3, mau naik kelas 2 tuh gue baru ngikut. Nah, di kelas 2 kan bahasa Jawa kan ada bahasa kasar. Iya, di daerah lo kan. Iya, bahasa halus ya kan, kromo inggilnya kan gitu. Nah, gue belajar. Waktu gue di Bekasi ada bahasa Sunda di Bekasi. Iya, setiap dulu kan materi bahan pelajaran kita kan bahasa daerah dimasukin. Betul. Ya kan, ya mungkin sekarang juga relate ya, mungkin masih Jawa, ada gitu. Kalimantan mungkin ada bahasa daerah. Ada bahasa daerahnya gitu. Nah, itu udah kocak tuh, Bro. Tapi kenapa ketawa dulu? Guru bahasa Jawa gue. Enggak, tak dulu. Tadi masalah ketoprak dulu nih. Lu jadi apa di situ? Gue jadi patih. Panembahan, ya. Oh, patih tuh kayak raja gitu. Lebih ke penasehat raja. Penasehat raja. Oke. Nah, di situ tuh gue belajar bahasa Jawa tuh susah banget, susah banget. Jadi ya, cuman karena gue tertariknya karena ada scene atau adegan fightingnya. Oh. Iya, gue karena belajar. Karena dari berantemnya itu, iya, karena akhirnya dilibatkan nih. Apa lu dilibatkan atau terlibat atau gimana pada saat itu? Oh, jadi gini kan, mulai dari masuk di pertama-tama itu kan dipilih tuh peran-perannya apa aja gitu kan. Nah, itu gue tanya sama guru gue tuh, kira-kira kalau peran yang patih ini ada berantemnya? Ada gitu. Nah, karena kalau umpamanya ketoprak zaman dulu itu pentasnya itu nggak di gedung, Bre. Dari kampung ke kampung, ya kan, dari kampung ke kampung. Nah, yang paling ditunggu-tunggu sama masyarakat kampung sekitarnya itu adalah adegan lawaknya sama adegan berantemnya. Nah, itu kalau berantem itu sampai kayak ada efek petasan dulu. Itu beneran? Beneran, Bro. Petasan, dar, terus pokoknya pakai efek ledakan. Iya, karena kan teknologinya belum secanggih sekarang kan. Sekarang udah masukin efek. Kalau dulu pakai petasan, pakai gong, pakai apa kayak gitu. Jadi benar-benar ada adegan berantemnya itu. Nah, di situ gue demen gitu karena dilihat, karena menonjol lah gitu, ya kan. Kalau gue ambil peran-peran yang lain tuh kayaknya lebih menarik tuh yang ada berantemnya. Nah, itu pertunjukannya malam pada saat itu. Malam. Dan itu ini jatuhnya berarti pentas sekolah lo ya? Pentas sekolah. Padahal pentas sekolah, tetapi disambut itu sama satu kampung gitu, iya. Iya, benar-benar kayak pentas ketoprak aja gitu. Kalau lu mau sepil sekolah lu waktu di di Pati namanya apa? Nama SMP-nya tuh SMP Nasional Pati. Nah, SMP Nasional Pati itu. Nah, Pak Marsudi dulu.
guru ketoprak sama gamelan. Masih sehat orangnya sekarang, masih ada. Insya Allah sih ya, kalau emang udah masih ada, sehat selalu. Iya, Pak Marsudi, semoga sehat selalu. Kalaupun memang sudah sedo atau sudah meninggal dunia, kita doakanlah semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya itulah cerita sepenggal dari SMP gue itu, kocak. Ada sih yang guru tadi tuh. Kenapa ya guru tadi, kenapa? Guru bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bukan. Gue lupa namanya, cuman cantik bro. Cewek cantik gitu. Cuman ya itu apa ya, gue kan lagi belajar gitu. Awal-awal sih gue ngeliat bahwa dia tuh cantik banget gitu kan. Wah, pasti namanya masa puber ya kan, ngeliat cewek cantik gitu. Tapi begitu pas dia lewat set gitu kan, ada angin nih, seng gitu kan. Kentut di itu maksud lu? Bukan. Ya, bau badan. Oh, si guru ini. Iya, gitu. Gue jadi apa ya? Ilfil gitu kan. Langsung drop ya pada saat itu ya. Iya, cuman bukan maksudnya gimana gitu. Itu pada saat itu menurut gue tuh ada kejadian unik lah ya. Gue bilang, cantik banget nih guru ya. Tiba-tiba seng gitu kan. Dan udah gitu bre, begitu dia tulis di papan tulis, ya kan, set udah gitu bajunya agak sedikit dulu hitam gitu. Masih yang blackboard kan lo ya, bukan pakai kapur kan. Iya. Pasti begini bajunya tuh tembus bre. Burke. Sekarang gitu. Cantik tapi burke gitu ya. Iya. Zaman kita tuh begitu kan, 90-an ya kan. Iya sih, jadi bahan sesuatu yang lucu sebenarnya, tapi emang agak sedikit negatif. Kan iya. Masih minim deodoran. Iya. Dulu adanya bedak tepok ya. Nah. Iya, bedak tepok tuh. Apa namanya itu ya? TK namanya. Iya, ntar ada nih fotonya ya. TK iya. Iya. Iya gitulah. Pokoknya banyak sih kejadian-kejadian lucu pada saat gue SMP. Ya itulah salah satunya. Lu 3 tahun di sana. 3 tahun di sana. SMA balik lagi ke Tangerang. Ya, Tangerang di Islamic Village Tangerang. Lu kelahiran mana sih? Apanya nih? Maksudnya lu lahir di Tangerang atau Jakarta? Gue lahirnya itu di Tangerang. Asli Tangerang. Iya. Cuman kalau orang tua lahirnya di Jakarta, dua-duanya. Tawi berarti. Tawian lah. Seru sih emang. Seru ya pada zaman itu. Habis kita kalau ngomongin itu. 90-an tuh. Banyak lah ya. Banyak lagi. Mungkin nanti kita bisa bahas di episode-episode berikutnya yang lebih menarik lagi. Mungkin dari penonton kita apa yang mau dibahas dari hal 90-an atau dari makanannya kan, atau dari permainan-permainannya kita pernah lakuin. Dan itu pastinya kita bahas juga dan pastinya ditunggu-tunggu sama pemirsa kita ya. Gitu, dan siap-siap aja episode itu bakal kita kulik satu persatu. Ya kan, mulai dari SD, SMP, SMA, ya kan, bakal di episode banyak lah, nanti banyak momen-momennya bakal banyak pasti kita bahas. Dan gak menutup kemungkinan kita juga nanti ngadarin temen, ya kan, yang ada di sekitar kita lah ya, gitu, teman-teman yang punya pengalaman juga, yang mungkin nantinya kalau lo lagi nonton tuh relate juga gitu kan, wah ternyata nggak cuma dari kita berdua nih sudut pandangnya kan, perspektif kita doang nggak, tapi mungkin kita hadirin teman kita, ya kan. Karena memang kita mau ngangkat hal 90 ini melebar kemana aja gitu kan. Iya, tapi tetap dengan sudut pandang 90-an, vibe-nya 90-an, yang ya mudah-mudahan sih nggak tepi jurang ya. Iya. Sama dengan koridor-koridor yang ya kira-kira kita bisa. Ya paling ada pun tepi jurang dari gue. Iya. Yang kita mau sih sebenarnya semoga anak-anak sekarang ya, milenial dan Gen Z, ya kita milenial sih sebenarnya, Gen Z atau Alpha nih, ya kan, anak-anak kita itu bisa mendapatkan pelajaran apa sih pengalaman-pengalaman yang asik dulu gitu, yang relate sama anak sekarang. Ya kan, nggak melulu tentang gadget kan, ya dulu kita mainnya apa. Banyak hal asik kok. Banyak hal asik gitu. Jadi mungkin gini aja ya kalau dari gue ya. Sampai kita nantikan episode-episode berikutnya tentang vibe 90-an. Oke, Bray. Sampai jumpa lagi di video-video keren lainnya. Wapi Bray Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wapi Bray.